Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS PPSDN Regional Bandung tahun 2021 akan mempresentasikan sebuah tugas mengenai analisis isu global. Yakni pada kesempatan ini kami mengangkat isu pandemi COVID-19. Adapun tahapan-tahapan yang telah kami lakukan adalah yang pertama, tahap pra-analisis, yakni mengidentifikasi isu dengan menggunakan diagram pentaheksagonal. Tahap kedua, analisis, yakni menapis semua isu yang ada dengan menggunakan tabel USG, sehingga didapatkan satu buah prioritas masalah. Tahap ketiga, yakni analisis, menapis dengan diagram fishbone terhadap prioritas masalah yang didapatkan pada tabel USG sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tahap mencari alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap pra-analisis, kami menggunakan diagram pentaheksagonal untuk memudahkan identifikasi isu yang ada di masyarakat kita mengenai pandemi COVID-19. Maksud dari diagram pentaheksagonal adalah memandang isu tersebut dari 5 sisi, yakni media, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Adapun isu yang kami dapatkan adalah pertama dari sisi media, yakni banyaknya berita bohong yang tersebar di masyarakat tentang COVID-19 dan masih kurangnya informasi yang akurat melalui media cetak tentang COVID-19, mengingat masyarakat kita banyak yang ekonominya lemah. Mereka sulit mengakses media elektronik. Lalu yang kedua dari sisi pemerintah, yakni kurangnya disiplin para aparatur pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan, sehingga mereka menjadi contoh yang tidak layak bagi masyarakat kita. Dan yang kedua, masih banyak yang abai di pemerintahan daerah terhadap peraturan presiden tentang penanggulangan COVID-19, seperti sifat acuh dan tidak tegas dalam memberi sanksi kepada masyarakatnya yang melanggar aturan. Lalu yang ketiga dari sisi dunia usaha, yakni makin melemahnya ekonomi warga negara Indonesia membuat kesenjangan di antara warga semakin tinggi sehingga angka kriminal pun semakin meningkat. Dari sisi akademisi, yakni kurang efektifnya pendidikan secara daring mengancam para pemuda negara kita menjadi semakin lemah dalam ilmu pengetahuan. Dan kemudian yang terakhir dari sisi masyarakat, yakni rendahnya kesadaran dan abai terhadap protokol kesehatan dan belum terbentuknya herd immunity karena capaian vaksinasi COVID-19 yang masih rendah. Selanjutnya, isu permasalahan ini akan kami analisis dengan menggunakan tabel USG. Untuk isu yang pertama, banyaknya berita bohong atau hoax yang tersebar di masyarakat tentang COVID-19. Ini diberi nilai urgensinya 5, seriousness-nya 3, growth-nya 3. Selanjutnya, isu yang kedua masih kurangnya informasi yang akurat melalui media cetak tentang COVID-19, mengingat masyarakat kita banyak yang ekonomi lemah atau sulit mengakses media elektronik. Ini kita beri nilai urgensinya 4, seriousness 2, growth-nya 2. Selanjutnya, isu yang ketiga, kurangnya disiplin para aparatur pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan sehingga menjadi contoh yang tidak layak. Ini kami beri nilai urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Untuk isu yang keempat, masih banyaknya yang abai di pemerintahan daerah peraturan presiden tentang penanggulangan COVID-19 seperti sifat acuh, tidak tegas dalam memberi sanksi kepada masyarakatnya yang melanggar aturan. Ini kami beri nilai urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Untuk isu yang kelima, makin melemahnya ekonomi warga negara Indonesia membuat kesenjangan di antara warga makin tinggi sehingga kriminal semakin meningkat. Ini tingkat urgensinya kami nilai dengan 4, seriousness-nya 3, growth-nya 2. Untuk isu yang keenam, kurang efektifnya pendidikan secara daring mengancam para pemuda negara kita menjadi semakin lemah dalam ilmu pengetahuan. Ini kami beri nilai urgensi 4, seriousness
3, growth-nya 3. Selanjutnya, untuk yang isu yang ketujuh, rendahnya kesadaran dan abai terhadap protokol kesehatan. Ini kami beri nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Dan yang terakhir, isunya yang ke-8, belum terbentuknya herd immunity karena capaian vaksinasi COVID-19 yang masih rendah. Ini kami beri nilai urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5. Jadi total 15. Dari beberapa isu yang berkembang ini, jadi kami mengerucutkan kepada untuk menganalisis isu mengenai belum terbentuknya herd immunity karena capaian vaksin COVID-19 yang masih rendah dengan total nilai 15. Ditinjau dari analisis diagram Fishbone, belum terbentuknya herd immunity karena capaian vaksin COVID-19 yang masih rendah. Isu ini kita tinjau dari yang pertama, alat, yaitu vaksin dari pusat masih terbatas, APD vaksinator yang kurang. Untuk ditinjau dari metodenya, itu metode pemberian vaksin masih pasif. Berbagai daerah tidak ada sanksi tegas dari aparatur bagi warga negara yang tidak mau vaksin. Sedangkan dari lingkungan, itu kurangnya pos pelayanan vaksin COVID di masyarakat, di vaskes, swasta atau apotek belum ada. Yang kedua, berita hoax tentang vaksin sangat banyak di masyarakat. Yang untuk ditinjau dari segi manusianya, itu masyarakat kurangnya pemahaman atau informasi atau pengetahuan tentang pentingnya vaksin. Untuk nakes, kurangnya vaksinator di beberapa daerah. Dari segi budayanya masih dijumpai kaum anti vaksin di masyarakat. Yang selanjutnya, vaksin gratis yang dianggap tidak bermanfaat sehingga menurunkan minat masyarakat untuk melakukan vaksin. Berikutnya adalah alternatif penyelesaian masalah. Penyebab masalah manusia yang pertama adalah masyarakat kurangnya pemahaman, informasi pengetahuan tentang pentingnya vaksin. Saran alternatif pemecahan masalah dari kami, di setiap kegiatan masyarakat harus ada himbauan untuk melakukan vaksinasi COVID dan terus melakukan edukasi melalui berbagai media massa. Yang mana kita ketahui pandemi ini masih belum berakhir. Yang kedua, obat COVID sendiri belum ada hingga saat ini. Jadi ikhtiar sembuh dari COVID adalah vaksinasi. Yang kedua, nakes atau tenaga kesehatan. Masih kurangnya vaksinator di beberapa daerah. Saran dari kami, pihak yang terkait rutin mengadakan pelatihan vaksinator agar seluruh tenaga kesehatan bisa melakukan vaksinasi sesuai kompetensinya. Yang ketiga, metode pemberian vaksin masih pasif di berbagai daerah. Saran kami, pengajuan vaksinasi harus aktif dan mobile. Contoh dilakukan vaksinasi keliling dengan ambulan atau kendaraan yang mana harus keliling desa atau kecamatan. Keempat, tidak ada sanksi tegas dari aparatur bagi warga yang tidak mau divaksin. Saran dari kami adalah harus dibuatnya sanksi tegas minimal di kecamatan atau desa untuk masyarakat yang tidak mau divaksin atau tidak lengkap dosis vaksinnya. Yang kedua, melalui yang pertama tentu teguran, kemudian baru tindakan yaitu berupa denda atau tidak dilayaninya administrasi pelayanan publik. Yang kelima, masih dijumpai kaum anti vaksin di masyarakat. Contoh agama garis keras ataupun kelompok anti vaksin. Saran dari kami, memang perlu adanya pendekatan secara komprehensif. Contoh diskusi bersama dan edukasi terus-menerus. Jika masih juga tidak bisa, baru sanksi tegas. Yang keenam, vaksin gratis dianggap tidak bermanfaat sehingga menurunkan minat. Saran dari kami, perlu adanya sinergi antara pemerintah desa dan nakes untuk edukasi, baik secara massal atau perorangan, untuk edukasi bahwa untuk kondisi darurat saat ini, semua vaksin apapun bentuk atau mereknya yang telah direkomendasi pemerintah harus divaksinasi untuk pencegahan agar tidak menjadi komplikasi gejala berat.
Yang ketujuh, kurangnya pos pelayanan vaksin COVID di masyarakat. Di luar negeri telah ada dilakukan di apotek ataupun klinik swasta. Di kita, jika belum ada, kita terus memfollow up dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemda untuk pengadaan penambahan pos vaksin. Contoh, jika belum bisa di swasta atau apotek, bisa dengan melakukan vaksin massal oleh pihak terkait seperti Dinas Kesehatan Mobile dan Polri yang dirutinkan. Di Kabupaten Kuantan Sengingi telah ada Dinkes Mobile, yang mana tim Dinkes yang rutin berkeliling selain tim vaksinasi dari puskesmas. Yang kedelapan, berita hoak tentang vaksin sangat banyak di masyarakat. Jika ada hoak yang beredar, bisa kita lakukan dengan konfirmasi dengan cara edukasi oleh nakes yang memiliki kompetensi mengerti dengan memaparkan bukti atau evidence base kesehatan, bisa secara langsung atau memanfaatkan sosial media di tiap puskesmas. Yang kesembilan, vaksin dari pusat masih terbatas. Tentunya kita harus terus melakukan pengajuan vaksin sesuai jumlah yang diinginkan secara masif dengan permintaan yang jelas. Yang terakhir 10, vaksinator masih kekurangan APD. Jadi perlunya backup dana dari puskesmas dan pemerintah desa melalui swadaya ataupun melalui donatur swasta. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih, dan jangan lupa YouTube kami di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.